Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada malam hari ini dapat membaca bersama dalam rangka mudah dalam ini. Semoga apa yang kita kasih ini nanti menjadi ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk tauladan 50 umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali kajian kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Marilah kita baca bersama Suratul Baqarah ayat 30 dan Qurannya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lan nalikane ngendika sapa rabbuka menyang pira lil malaikati maring pira-pira malaikat ini sedune ingsun iku jailun dadekaken ingsun fil ardi ing dalem bumi khalifatan khalifah. Qalu padha matur sapa malaikat ana jail ana to ninaken panjenengan fiha ing dalem bumi iman ing wong yuksidu kang gawe rusak fiha ing dalem bumi wa yasfiku lan ngilekaken man adima ing pira-pira darah wa nahnu alil-kawi kita iku sabbihu nunjakaken sapa kita bihamdika kelawan muji panjenengan wa qaddisu lan nunjakaken sapa kula laka maring panjenengan. Qala ngendika sapa Allah inni sak temene ingsun iku a'lam pirsa sapa ingsun maring barang lamun kang ora ngerti sira kabeh. Wa alaman mulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam al-asma'a ing pira-pira nama kullah sebagai asma sekabehane asma summa monggo gari-gari arodo mentoaken sapa Allah ing arane pira-pira barang alal malaikati ing atase para malaikat. Faqala monggo ngendika sapa Gusti Allah ambiuni nyeritaaken
sira malaikat ni ing ingsun bi asma'i kelawan arani mengkono-mengkono barang ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina padha bener kabeh. Qalu ngucap sapa malaikat subhana Maha suci panjenengan la ilma ora ana ilmu lana kedue kita illa ma alam tanah kejaba barang alam tanah kang mulang panjenengan nah ing kita. Inna kasetune panjenengan anta inggih panjenengan iku al-alimu dat kang mudadani al-hakimu tur kang dat kang wicaksana. Kala ngendika sapa Allahu Allah ya Adam wa Adam ambihum nyeritakno sira hum ing malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira asmane barang. Falamma amba'ahum mongko nalikane nyeritakaken sapa Nabi Adam hum ing para malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira asmane barang kolan mongko ngendika sapa Allah alam aku ana ta ora ngendika sapa ingsun lakum marang sira kabeh inni setune ingsun iku aklamu pirsa sapa ingsun ghaibas samawati ing samar-samare pira-pira langit wal ardi lan bumi wa aklamu lan pirsa sapa ingsun ma ing barang tubduna kang lahiraken sira kabeh wa malan barang kuntum ana sira kabeh iku taksumun nyimpen sira kabeh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas hal yang berkaitan dengan fase kehidupan manusia kemarin, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kalian ingkar kepada Allah sedangkan kalian asalnya benda mati? Fa'ahya lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Kemarin sudah kita bahas yakni bahwa proses daripada manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu asalnya dari benda mati. Kemudian Allah menghidupkan dengan meniupkan ruh. Setelah itu hidup di dunia beberapa tahun. Kemudian Allah mematikan. Sesudah mati kemudian dihidupkan kembali. Setelah hidup kemudian kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Bagi yang baik akan kembali ke surga, bagi yang tidak baik kembali ke neraka. Nah, sekarang pada ayat yang akan kita bahas ini Allah menciptakan manusia yang pertama. Wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Allah Tuhanmu berfirman lil malaikati kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Kemudian para malaikat bertanya,
minta tahu. Sebetulnya ini bukan protes, tapi minta tahu. Qalu ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi man, orang yang membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku, dan mengalirkan darah, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka kepadamu. Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Dibuktikan oleh Allah. Kemudian wa'allama Adam al-asma, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, semuanya nama-nama. Jadi berarti Nabi Adam mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu summa aradahum, kemudian memaparkan kepada para malaikat, memaparkan nama-nama itu kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, ambiuni, beritahukanlah kepadaku nama-nama itu, bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, nama-nama yang telah kami ajarkan kepada Adam, sebutkan hai malaikat kepadaku jika pendapatmu itu benar. Maka para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat berkata, subhana, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada malaikat nama-nama. Falamma ambau, maka ketika Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat, qala inni, qala alam aqul lakum inni a'lam, bukankah aku mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku lebih mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat ini ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, itu disampaikan kepada para malaikat. Seumpamanya Allah langsung menciptakan itu bisa, walaupun tidak memberitahu kepada malaikat lebih dulu. Sebab Allah ini yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segalanya. Mengapa harus disampaikan kepada para malaikat dulu? Nah, dari ayat ini, ayat 30 ini, ulama mengatakan penyampaian Allah kepada para malaikat fi ikhbarillahi ta'ala lil malaika. Allah menyampaikan ketika mau menciptakan Nabi Adam dan akan menjadikan khalifah di bumi kepada para malaikat. Ini adalah taklimul li ibadatil musyawarah, pengajaran kepada hambanya untuk bermusyawarah. Jadi Allah mengajarkan kepada hambanya supaya dalam segala urusan mereka, sebelum ia bertindak, itu dia bermusyawarah lebih dulu. Walaupun Allah itu, walaupun gak bermusyawarah ya bisa, tapi bagaimana hamba ini untuk melakukan kebaikan orang banyak, walaupun dia punya kekuasaan, punya
kebijakan, tapi musyawarahkan dulu. Karena dengan musyawarah itu akan menjadi sebuah kekuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Khalifah pengganti di bumi ini merupakan rahmat bagi hamba. Kalau yang menjadi khalifah itu malaikat, di bumi ini bisa hancur manusia. Pemenang malaikat Israil, tapi sama-sama manusianya di dalam membimbing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rahmat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Perlu ada wasilah. Siapa itu? Yakni para nabi, bukan malaikat, para rasul. Dan rasul itu adalah dari jenis manusia, dan itu merupakan adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengutus para rasul untuk hambanya. Kalau kita kaji lebih dalam, ayat 30 sampai 33, Allah adalah Tuhan Maha Esa, Maha menentukan dan Maha memutuskan. Kendati pun demikian, Allah tetap berdialog dengan para malaikat terkait penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi. Maka dari itu manusia ini harus lebih sadar. Kita sebagai hamba Allah, manusia harus lebih sadar dengan urgensi dialog dan saling bertukar argumentasi. Jika Allah yang maha menentukan dan maha memutuskan telah mengajarkan kepada kita tentang dialog dan argumentasi dalam mengambil sebuah keputusan, padahal Allah maha kuasa untuk memutuskan segala sesuatu tanpa harus berdialog dengan makhluk. Mengapa manusia justru kemudian menjadi egois? Mengapa manusia menjadi diktator? Mengapa manusia menjadi individualis dan memaksakan kehendak kepada makhluk yang lainnya? Padahal Allah mengajarkan manusia melalui dialognya Allah dengan malaikat untuk bermusyawarah di dalam segala urusannya. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran dari ayat 30 wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari situlah ada banyak pendapat. Ternyata pendapatnya malaikat itu begini. Timbangane gawe menungso wis kula mawon ya Allah, bertasbih terus, berzikir terus. Nah, kalau bertasbih terus gak bisa maju. Begini masalahnya di sini. Yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat dan nama lain yang banyak. Namun mengapa di ayat 30 Allah mensifati dirinya dengan Rabbuka, bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, pakai Rabb, bukan sifat atau nama yang lain. Karena Rabbuka, Rabb secara bahasa atau etimologisnya itu menyiratkan makna mengayomi, edukatif, pendidikan, konstruktif, dan ditujukan untuk mencari yang terbaik. Oleh sebab itu, maka dialog harus dilandasi prinsip-prinsip tersebut, tidak di luar itu. Bukan untuk marah-marah, tapi bagaimana mengajarkan
mencari solusi yang terbaik. Dan yang ketiga, dari ayat 30 sampai dengan ayat 33, dialog harus dilandasi dengan ketawaduan. Musyawarah nih ya, ketawaduan, intelektual, serta ketika diputuskan itu harus legowo, keridhaan dalam menerima kebenaran. Apapun yang diputuskan di dalam musyawarah, atau kalau kita naikkan lagi menyampaikan argumentasi, dan argumentasi itu benar, maka seseorang itu harus menerimanya. Walaupun kadang-kadang dia punya argumentasi sendiri, tapi harus menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat. Sehingga ketika malaikat itu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Karena malaikat berpengalaman, dari pengalaman itu disampaikan kepada Allah. Pengalamannya apa? Sebelum Nabi Adam ini diciptakan ada makhluk-makhluk lain. Ada yang mengatakan Bani Jan. Dan makhluk lain itu selalu membuat kerusakan. Dari pengalaman inilah akhirnya disampaikan kepada Allah. Wong gawe kula mawon sing tasbih terus, berpikir terus, timbangane gawe manusa gawe kerusakan ae. Tapi untuk membangun sebuah peradaban, ya, untuk membangun sebuah peradaban itu butuh ilmu pengetahuan. Diutamakan ilmu, lebih diutamakan daripada ritual ibadah. Malaikat kan ibadah terus, tapi kan gak maju-maju. Tapi untuk membangun sebuah peradaban itu adalah perlu ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk membangun sebuah peradaban. Dengan ungkapan lain, kesolehan spiritual bukanlah modal satu-satunya untuk membangun peradaban. Bagaimana kita memahami konsep ini? Seperti kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu di ayat ini juga disebutkan bahwa malaikat selalu memanjatkan tasbih dan mensucikan kepada Allah. Namun mengapa justru manusia yang diberi mandat kekhalifahan di muka bumi ini, padahal manusia haus darah dan berbuat kerusakan? Mengapa? Ini jawabannya adalah karena manusia dikaruniai ilmu dari Allah. Dikarunia oleh, jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah keistimewaan paling agung yang menobatkan dirinya sebagai khalifah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa untuk memakmurkan bumi, membangun peradaban manusia harus pintar, harus berilmu. Sehingga dari situlah manusia ini bisa maju. Masjid ini bisa baik, bisa tertata rapi karena ilmu yang dimiliki oleh pengelolanya. Coba wiritan toh, wiritan juga penting. Artinya keduanya harus dipadukan, antara ilmu, kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Bumi ini menjadi ramai, tertata rapi adalah dengan ilmu pengetahuan. Tentu saja ilmu pengetahuan bisa ditunjuki melalui Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga adalah mengapa Adam
dihormati oleh malaikat karena Adam adalah mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja? Dalam ayat lain disebutkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat lahul ladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja akan mengangkat derajat manusia di atas bumi ini. Oleh karena itu kewajiban untuk tolabul ilmi ini dalam hadis Rasulullah, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah fardu. Itu sangat, karena segonya segom balamo, sangat sekali. Dengan dibandingkan dengan ibadah sunnah, orang mencari ilmu itu nilainya lebih tinggi orang yang mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu dia tahu arah. Dan setan pun ketika menggoda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu lebih mudah orang yang tidak berilmu. Orang berilmu tidur saja setan takut. Kan pernah ada kasus itu, Rasulullah ketika mau ke masjid, ternyata di masjid itu ada orang sholat, yang satunya tidur. Kemudian setan itu tidak mau masuk. Mengapa kamu tidak mau masuk? Ini ada orang tidur ini. Loh, mengapa takut dengan orang tidur? Kok gak takut dengan orang yang sholat? Kalau orang yang sholat itu saya goda sudah jebol. Tapi kalau orang tidur ini, kalau bangun ini bahaya. Nah, bangun ini orang tidur, orang berilmu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdoa. Orang yang tidak berilmu sholatnya itu lebih mudah bagi setan untuk menggodanya dibandingkan dengan orang yang berilmu tidur. Turune wong berilmu saja ditakuti setan, apalagi ketika dia beribadah. Oleh karena itu kewajiban kita adalah selalu untuk menambah ilmu. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'un. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal itu mengikuti ilmu seseorang. Dan amal itu al amalu yahtaju ila arba'ati asya. Amal itu butuh 4 hal. Apa? Sebelum orang itu beramal, maka 4 hatinya juga. Pertama adalah sekali lagi al ilmu. Bagaimana kita mau melakukan ibadah sholat, tentu harus tahu ilmunya sholat. Bagaimana orang itu mau wudhu, maka dia harus tahu ilmunya wudhu. Bagaimana seorang itu mau ibadah haji, maka dia tahu ilmunya haji. Yang kedua adalah an-niyah. An-niyah, niat. Sudah punya ilmu, tapi kalau niatnya tidak benar, ilmu itu akan menjadi bumerang baginya. Terus pakai riya segalanya, pamer, kan jadi ilmunya hilang. An-niyat, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Sudah berilmu, niat benar, tapi harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Maknanya adalah salah satunya ada istiwa ulmadhi wadami alal amah, yakni samanya dipuji, samanya dipuji dan dicela itu sama. Itu cirinya orang ikhlas. Jadi diilokno ya biasa, dipuji ya biasa, nggak berpengaruh. Sampai kok pinter ya biasa, sampai kok bodoh ini sih biasa. Jadi istiwaul madhi wadami alal amah. Yang kedua cirinya orang ikhlas itu adalah
nisyanul amal fil a'mal, melupakan amal di dalam amal. Jadi kalau dia sudah beramal kemudian dia melupakannya, saya belum apa-apa, masih perlu banyak beramal lagi. Jadi amal-amal yang ia lakukan pada sudah banyak, tapi dia terus melakukan sebuah kebaikan. Dan yang keempat adalah amal itu butuh yang mananya yahtaju ila sobri, butuh kesabaran. Dan sekali lagi yang terakhir adalah membangun peradaban manusia adalah diperlukan ilmu pengetahuan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kajian sedikit ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu dan menjadi khalifah-khalifah Allah di atas bumi ini untuk meramaikan bumi ini menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurangnya mohon maaf, akhiran. Marilah kita berdoa bersama, semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya walina wa fil qabri lisan ya syafi'ah wa ala siratin nurah ila jannatin nurah wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa imama fadlika wa judika wa karamika amin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.